Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Satria dengan NIM A11 2019 12 12 05 58. Jadi untuk kali ini tuh saya ingin mempresentasikan aplikasi Odoo ya. Jadi Odoo atau Odoo ya. Jadi aplikasi Odoo ini merupakan sekumpulan perangkat lunak manajemen bisnis yang antara lain meliputi CRM, e-commerce, penagihan, akuntansi, manufaktur, gudang, manajemen proyek, dan manajemen stok. Jadi untuk kali ini saya mencoba mengimplementasikan software Odoo ini untuk dijadikan sebuah aplikasi ERP penjualan produk. Nah, di sini saya membuat nama tokonya itu Toko Anbi. Nah, langsung saja kita masuk ke aplikasi Odoo-nya. Jadi pertama kali kalau semisal teman-teman belum mengetahui apa itu Odoo, teman-teman bisa langsung masuk ke Odoo. Jadi tuh nanti bakalan kayak gini contohnya. Teman-teman bakalan mendaftar dulu ya. Misalnya Odoo. Nah, jadi tuh teman-teman nanti daftar dulu, start now, it's free. Nah, ini tuh sebenarnya aplikasi berbayar, tapi kita boleh menggunakan aplikasi ini secara open source, namun dibatasi waktunya. Waktunya itu kalau nggak salah 15 hari. Nah, jadi tuh pertama-tama pasti bakal kayak gini kan. Nah, di sini teman-teman disuruh milih untuk apa sih atau apa aja yang dibutuhin untuk kegunaan di usaha teman-teman, atau aplikasi CRM kah, sales, invoicing, dan lain sebagainya. Ini banyak banget teman-teman. Nah, kali ini saya berfokus pada ERP, tapi ERP-nya tuh inventory atau penyetokan barang, terus sales atau penjualan, dan pembelian. Jadi itu penjualan ke customer, kemudian pembelian atau istilahnya itu kulaan ya, kulaan ke supplier atau distributor untuk dijual kembali ke customer. Nah, oh iya, sebelum menuju ke sana kita harus mengetahui dulu tuh apa itu ERP. Jadi tuh ERP itu Enterprise Resource Planning. Nah, ini tuh merupakan perangkat lunak manajemen proses bisnis ya. Jadi ERP ini mengintegrasikan bidang perencanaan, pembelian, inventaris, penjualan, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Nah, seperti itu tadi penjelasannya. Jadi saya menggunakan inventory atau inventaris, kemudian pembelian dan penjualan aja. Fokus saya tuh ke situ. Nah, langsung saja awal mula ya. Oke, awal mulanya tuh sebelum muncul kayak gini, saya nambahin dulu di sini. Jadi di apps ini kita milih apa aja sih yang ingin kita install. Jadi saya ingin install sales, invoicing, purchase, dan inventory. Lain itu saya nggak install. Lalu kemudian kita coba masuk ke bagian inventory dulu kali ya. Nah, di inventory ini kita masuk ke bagian produk. Jadi apa aja sih produk yang dimiliki di warung Toko Anbi ini atau warung yang saya buat ini. Nah, di sini menjual peripheral. Nah, di sini tuh menjual peripheral komputer ya, teman-teman. Ada keyboard, terus monitor, headset, dan mouse. Nah, jadi sebelum ini ada itu tuh saya membuat satu-satu. Kayak misal contoh keyboard ini ya. Nah, ini saya create satu-satu
masukin gambarnya, kemudian harganya berapa dengan pajaknya 10% dan bla 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 ya, seperti itu. Oke, lanjut ke bagian apa ya? Penyetokan barang kali ya. Jadi tuh kita masuk ke bagian purchasing. Misal nih, kita buat request order dulu ya teman-teman, request for question. Jadi kita create dulu requestnya. Nah ini nih yang penting nih. Nah ini tuh supply-nya atau suppliernya, bisa dikatakan distributor. Jadi di sini tuh saya membuat distributornya dulu ya. Nah ini membuatnya di mana? Nah saya membuatnya di order vendor. Jadi dalam order vendor ini saya membuat satu-satu vendornya, seperti halnya PT Bineka, terus COC Komputer, dan PT Enter Komputer. Langsung aja kita coba buat request for question. Nah ini vendornya siapa, misal nih bineka.com ya. Terus kemudian tanggalnya sekarang. Terus nah ini produknya apa sih? Nah ini produknya ini list sesuai apa yang ada di produk milik warung kita tadi. Nah semisal nih request Rexus Taxa Air ya, ini MOS. Jadi kuantitinya atau jumlahnya itu semisal beli 10 unit. Terus nah ini untuk harganya itu satu unitnya berapa ya, 400.000 misal. Nah terus ini di save dulu bisa, lalu kemudian di confirm order untuk mengonfirmasi orderan. Terus ini kan udah jadi PO nya, purchase order. Jadi kita bisa masuk ke bagian receipt. Nah ini tuh nanti masuknya ke request for question. Nah masuknya ke sini. Nah kita bisa ngecek PO nya, purchase ordernya, lalu kemudian kita receive product. Nah kalau udah gitu kita memvalidasi PO nya ini. Kita apply saja. Nah kalau udah, kita coba cek di sini. Lalu di sini lagi, kemudian kita create bill atau create tagihan. Buat tagihannya. Nah tagihannya seperti ini. Lalu kita confirm. Nah itu kalau muncul kayak gitu berarti ini bill date-nya belum diisi. Nah itu diedit dulu, isinya tanggal sekarang aja nggak apa-apa. Terus kita confirm. Nah udah jadi, terus kita register payment. Nah ini nomor rekening dari vendornya. Nah ini kan bener ya, ini transfer bank ya, create payment. Oke, nah ini statusnya udah paid atau terbayar. Kemudian kita save. Terus kita cek purchase order. Nah ini statusnya billingnya udah fully billed. Nah kita bisa mengecek di bagian produk, kemudian mengecek Rexus Jasa Air. Nah ini nih, ini udah masuk 10 unit.
tadi kan masih 0 unit ya kan. Kita bisa masuk sini, terus ini unitnya 10 unit ini. Nah, ini kan tadi pesan di tanggal ini 10 unit, misal contohnya seperti itu. Terus kemudian untuk apa lagi ya, oke, penjualan. Nah, semisal nih ada yang apa ya, ada yang order, misalnya kita bikin orderan ya, katakanlah semisal yang order itu Luffy. Nah, Luffy itu membeli produk misal monitor ya, monitor, jadi monitor satu, terus kemudian keyboard satu. Oke, nah ini nih, ini statusnya kalau merah gini tuh unitnya stoknya kosong di bagian inventory. Nah, ini harus membuat request order dulu ke supplier. Jadi kita ganti aja produknya ke produk yang lain. Misal Rexus Daxa Air yang tadi barusan request. Nah, misal nih ini aja. Terus kita save. Nah, ini bisa dikirim ke email ya, emailnya si Luffy ini, si customernya ini. Kita coba kirim ke email ya. Kita coba kirim ke email. Nah, ini nih, bentar. Oke, ini kirim bill ya, invoice. Nah, kita cek emailnya. Bentar, saya lupa emailnya itu siapa. Yang Luffy itu Satbak. Oke, kita cek ya. Kita cek apakah masuk ke email apa belum. Nah, ini nih, dari M Bagus Satria, dari toko Anbi. Oke, udah masuk dengan tagihan seperti berikut, bla bla bla. Oke, jadi oke ya, udah oke. Kita cek ke order tadi. Nah, Tanjiro Luffy ya, Luffy quotation. Nah, Luffy di sini, masih di sini. Nah, ini kan masih belum terbayar ya. Nah, ini dikonfirm aja. Terus kita create invoice, regular invoice. Oke, udah confirm. Nah, ini invoice nya. Dan misal nih udah dibayar, kita pencet register payment. Create payment. Nah, udah terbayar. Jadi kalau udah terbayar tuh masuknya ke order. Nah, udah masuk ke order, fully invoiced atau udah terbayar. Jadi nanti statusnya atau stoknya itu bakal berkurang. Tadi kan apa ya yang berkurang ya? Tadi ya beli ini satu, ini kan tadi 20 kurang satu. Terus kemudian bentar, lupa saya. Tadi beli, nah, Rexus Daxa Air 1 dan monitor AOC 1, Daxa Air 1. Nah, innya ini berkurang. Jadi nah ini nih, unitnya ini berkurang. Berkurang satu ya. Mungkin seperti itu sih teman. Oh iya, teman-teman kalau semisal bikin customer itu dibikin dulu, di create seperti biasa.
ya sama, hampir sama kayak kita meng-create vendor ya. Oke, oh iya teman-teman, tadi ada sedikit kelupaan dari saya mengenai proses supplier atau supli atau tadi ya, penambahan stok barang. Jadi misalnya tadi kan kita coba buat baru ya, request for quotation. Misal kita request ke PT Ether Komputer, kemudian kita request produknya apa yang kita butuhkan, misal monitor ini, terus kemudian sama Rexus TS1. Jadi di sini kita kuantitinya tambahin 10 dan unitnya harganya itu 1.900.000. Kemudian untuk Rexusnya itu harganya 500.000 dan udah kita save. Lalu kita bikin confirm order. Nah terus setelah itu ini kan udah request nih ke suppliernya. Nah kita cek di receipt itu statusnya kita validasi dulu, kita apply saja. Nah ini setelah itu tuh sebenarnya gini teman-teman, kita harus mengecek di bagian sini. Bentar, sorry kita harus mengecek ke bagian sini nih. Kita harus mengecek ke bagian inventory. Nah di sini tuh setelah mengirim tadi itu harus dicek dulu di bagian inventory-nya. Jadi di dalamnya itu ada kanban atau ini nih, kotak-kotak ini yang di bagian delivery order ini. Kita harus memvalidasiin dulu yang tadi pesanannya si customer bernama Lovi, seperti ini. Terus kemudian kita validasi, kita di oke aja. Nah setelah itu statusnya pasti selesai, udah kosong kan. Nah oke, udah kosong. Jadi produknya di sini pasti akan berkurang. Nah berkurang kan, tadi kan 10, terus berkurang, barang sama berkurang. Oke, outnya 2. Nah ini nih outnya yang ini, jam sekarang, tanggal sekarang. Oke sudah benar. Mungkin seperti itu aja sih teman-teman untuk yang tadi ada yang kurang. Jadi harus dicek di bagian inventory overview di sini ya, kanban sini. Sama kayak tadi yang bagian receipt atau bagian request ke supplier. Jadi prosesnya di sini di receipt ini. Nah kita coba lagi ya. Kita bikin request baru, purchase, terus request ke PT Enter Komputer, terus kita request mouse Logitech misal 5. Logitech itu satunya berapa ya, 100.000. Terus kemudian kita save. Kemudian katakanlah semisal kita send email ke vendornya PT Enter Komputer, contoh aja ini ya. Nah ini kita tinggal isi, terus kemudian save, nanti bakalan ke email. Nah ini, nah kita confirm aja. Nah ini kita ngecek di bagian produk. Kita ngecek di bagian inventory. Nah ini tuh masuknya ke receipt. Nah masuknya ke sini. Nah statusnya ready. Nah ini kalau udah request,
kita validasi. Kemudian kita apply saja. Nah, ini kan berarti statusnya down. Berarti di sini udah berpindah ke bagian sini purchase, kemudian purchase order. Nah, ke bagian sini waiting for bills. Jadi billsnya tadi belum dibayar. Nah, kita create bill atau create tagihan. Nah, terus kemudian kita pencet confirm. Oh iya, di sini lupa. Bill date-nya itu kita bayar sekarang. Terus kita confirm. Terus kita register payment. Nah, seperti biasa bayarnya lewat bank. Create payment. Nah, statusnya paid kan, udah fully bill ya, jadi udah lunas. Kita cek ke bagian produk. Jadi produknya itu tadi kan most Logitech ya, Logitech mana Logitech. Nah, ini udah ketambahan 5 unit, jadi itu udah ada gitu, udah ketambahan supply-nya. Terus di bagian sini juga inventory juga kosong semua. Ini satu tuh sebenarnya yang kemarin saya coba-coba. Terus udah sih gitu aja tambahannya. Jadi seperti ada untuk sistem ERP-nya di toko Anbi. Oke, baik teman-teman, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.